Oke, selamat pagi jemaat sekalian. Ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa. Hari di mana semua murid-murid Tuhan pada saat itu berubah dari takut menjadi berani, dari mungkin putus asa sebagian, bahkan Petrus sudah pikir dia kembali jadi nelayan. Pengiringannya bersama Tuhan sudah berakhir, kembali balik jadi nelayan lagi. Tiba-tiba dikagetkan berita bahwa guru yang sangat dia kasihi dan banggakan tidak tinggal terus di dalam kubur, melainkan bangkit. Sudah bangkit. Maka itu dia lari ke kubur juga untuk memastikannya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, setelah dari peristiwa itu, mungkin sekitar 15 tahun lebih, yaitu setelah Rasul Paulus menginjil ke berbagai tempat dan muncullah banyak jemaat, dan diantaranya juga muncul jemaat Korintus. Sangat mungkin karena di Korintus itu banyak jemaat yang masih muda, dan zaman itu kita perlu tahu bahwa komunikasi tidak seperti sekarang. Jarak dan transportasi masih kendala, sehingga mungkin ada jemaat Korintus yang meragu-ragukan apakah Kristus betul-betul bangkit, sehingga di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus cukup panjang. Kalau kita lihat sekarang sudah dibuat pasalnya oleh Stefanus, ya. Pasal 15 ini seluruhnya mengenai kebangkitan Kristus. Seluruhnya ada 58 ayat. 58 ayat. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya. Benar ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ini seluruh pasal mengenai kebangkitan Kristus. Nah, saya sebenarnya kepingin membaca seluruhnya. Tapi mengingat waktu, oke, nanti kita hanya mau cuplik-cuplik saja. Nah, oleh sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, hari ini kami kumpul di sini berjemaat. Ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari di mana murid-murid awal terbangkitkan. Mereka bersemangat dan mereka dihidupkan kembali yang tadinya sudah putus asa dan segalanya berpikir sudah habis, selesai. Tapi akhirnya Tuhan, Engkau bangkit dan semua dibangkitkan kembali, semangat dan lain sebagainya. Injil diberitakan sehingga sampailah kepada kami hari ini. Kami diselamatkan. Ini hal yang terindah dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur, dan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus menyinggung hal ini amat sangat, karena ini adalah hal yang sangat penting. Ini sentral dari iman kekristenan. Tuhan tolong kami untuk memahaminya. Dan jikalau kebangkitanmu 2000-an tahun yang lalu menyentak dan menyemangatkan murid-murid awal saat itu, kiranya kami hari ini tidak kurang mendapat sentakan, tidak kurang mendapat power, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi murid-Mu di akhir zaman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 15, saya mau Anda buka di situ dan lihat terus di situ. Lalu di ayat 1 ya sampai dengan ayat 2, Paulus berkata,
Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ya, orang Korintus sudah diselamatkan asal, ada kata asal. Asal. Asal apa? Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah menjadi sia-sia saja menjadi percaya. Nah, jemaat sekalian, yang paling Rasul Paulus khawatirkan dari jemaat Korintus adalah walaupun mereka sudah diselamatkan, tadi dikatakan sudah diselamatkan. Kamu sudah diselamatkan oleh Injil yang saya beritakan. Tetapi kata Rasul Paulus, dia mau supaya mereka tidak bergeser. Dia mau supaya mereka berpegang teguh pada Injil. Berpegang teguh pada Injil. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, memang ya, ada yang berkata bahwa one save, always save. Sekali diselamatkan, diselamatkan terus. Dan tidak mungkin bisa murtad. Tapi kata asal di sini ya perlu kita perhatikan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Asal kamu teguh berpegang padanya. Pegang pada apa? Ya. Mereka ya pendukung OSAS One Save Always Save berkata, bukan kita yang pegang Tuhan, Tuhan yang pegang kita. Kalau kita yang pegang Tuhan tidak kuat, ya Tuhan pegang kita, itu kuat katanya. Ya. Mereka selalu berkata dan mengumpamakannya, memakai gambaran. Kalau anak kecil, katanya 2 tahun jalan di tepi kolam renang, ya, dia pegang bapaknya lebih kuat atau bapak pegang dia lebih kuat. Semua orang setuju ya, tentu harus bapak yang pegang dia, betul nggak? Baru dia nggak jatuh. Tapi kalau kita lihat di sini, kita disuruh pegang ini ya. Ini bukan siapa pegang siapa di sini, lihatnya. Asal kamu teguh berpegang padanya. Berpegang pada apa? Berpegang pada Injil di sini katanya. Berpegang kepada Injil yang kuberitakan kepadamu. Tidak boleh goyang. Kamu harus teguh berpegang padanya, katanya, ya toh, kecuali kamu telah menjadi sia-sia dalam percaya. Kecuali kamu menjadi sia-sia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kita harus teguh berpegang kepada Injil yang telah menyelamatkan kita. Berpegang teguh itu bukan pakai tangan. Bukan pakai tangan. Ya, pegang Alkitab ini, ya, mau dirampas orang. Ya tergantung sekarang siapa yang rampas, siapa yang pegang, betul nggak? Yang pegang anak kecil, yang rampas orang dewasa yang kuat, ya lepaslah dia. Ya. Tapi ini berpegang teguh kepada Injil, maksudnya itu adalah iman kita tidak berubah. Tidak goyah. Tidak goyang katanya di sini ya. Tidak boleh goyang. Tidak boleh menjadi sia-sia dalam percaya. Tidak boleh sia-sia sepanjang zaman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita yang hidup di zaman modern ini dengan segala macam teknologi, wow ya, saya tidak heran kalau orang menjadi kadang-kadang berpikir, wah bener nggak ya, Tuhan ada nggak ya, dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak, Elon Musk berjanji ini mau pindahkan orang ke planet Mars, ya toh. Atau mulai tahun kapan ini mau start ini, ya toh. Siapa yang mau menjadi KTP-nya diganti penghuni Mars, ya toh, itu pindah ke sana. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari kecil kita sekolah, kita di brainwash, ya toh, dengan segala macam gambar. Saya ingat waktu saya sekolah tahun 60 sekian itu, ya toh. Waduh, di sekolahan saya itu adalah tempelan kayak ya, waktu zaman itu masih hitam putih. Tahun 60 sekian itu masih hitam putih. Ada manusia yang sudah berdiri tegak dan mundur-mundur dari monyet datangnya. Waduh. Waktu itu saya masih kecil, masih SD gitu. Waduh, manusia ternyata datang dari monyet gitu. Kebetulan di Kalimantan Barat tuh monyetnya macam-macam gitu ya. Anda tahu ada monyet yang namanya kelantan. Ini orang Kalimantan tahu kelantan. Kelantan itu yang warnanya kuning, rambutnya kuning, begitu, yang hidungnya mancung begitu, yang melengkung gitu. Terus ada yang kelampiau, tahu kelampiau?
Kelampiau itu yang hitam gitu ya, hitam gitu. Waktu saya kecil kita diajarin itu, anak si bule-bule itu asalnya dari Kelantan. itu kan yang monyet yang kuning gitu, warnanya kuning putih dan hidungnya mancung melengkung itu gitu. Itu bulik itu Belanda itu datang dari situ gitu. Nah terus yang hitam-hitam itu datang dari Kelampiau itu gitu. Kita pikir begitu, waduh ini kacau ini ya. Nah saudara yang saya kasih nama Tuhan, kita di brainwash sedemikian rupa. Nah, apalagi sekarang dengan teknologi macam-macam yang paling banyak mengikis iman orang, bukan cuma orang Kristen, macam yang lain juga. Adalah apa tahu nggak? Itu ditemukan, ya toh, fosil-fosil yang kacau balau katanya berapa juta tahun, berapa miliar tahun dan lain sebagainya. Saya pernah menghadiri satu seminar dari penulis buku. Dia penulis buku itu ya, toh, yang mengenai kitab Kejadian itu ya. Oh itu bagus sekali ya. Dan waktu itu ada yang bertanya, angkat tangan bertanya, mempermasalahkannya ya. Dari bintang yang jauh itu ya, itu dia punya sinar sampai ke kita ini, ya, toh. Itu perlu jutaan tahun. Nah bagaimana katanya? Kalau bumi ini cuma 5-6 ribu tahun, kan sinarnya nggak nyampe-nyampe katanya. Nah untung ya rektor saya Dr. Rothbell orangnya paling kocak. Tuhan itu bukan menciptakan bintang itu kemudian pelan-pelan sinarnya jalan. Sekaligus menciptakan bintangnya sekalian sudah sama sinarnya. Sudah nyampe ke sini. Jadi tidak diperlukan juta-juta tahun dia punya sinar perlu nyampe ke sini. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita punya iman bisa dikikis. Ya. Dikikis oleh berbagai-bagai hal di muka bumi ini. Dikikis berbagai-bagai hal. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ya, menulis surat kepada jemaat Korintus. Ya dia sangat khawatir. Jemaat Korintus yang telah dia injili, yang telah dia usaha selamatkan. Wah, kalau iman mereka ya kemudian luntur dan berubah, betapa sia-sianya usahanya dia. Oleh sebab itu dia menulis sampai di pasal yang ke-15 ini. Mengenai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini adalah sentral, ini adalah poin utama, ini adalah titik iman orang Kristen. Di ayat yang 19 dia omong begini, dari tadi ini ya 1 Korintus 15 katanya. Di ayat 19 dia mau ngomong begini, coba. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Betul nggak? Kita manusia paling malang. Kalau Yesus tidak bangkit, kemudian dia terusin kalau Yesus tidak bangkit. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan seterusnya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan katanya, maka sia-sialah iman kita semuanya. Dan kita orang yang paling malang, kita orang yang paling dikasihani, kita orang paling bodoh. Sampai paling bodoh, betul nggak? Yang paling bodoh lagi adalah apa? Yang tinggalkan segala macam pekerjaan yang lain lalu melayani Tuhan. Lalu memberitakan Injil yang salah, Injil yang membohongi orang. Bukan cuma bodoh, jadi pembohong pula, ya, jadi penipu segala macam. Oh saudara yang saya kasih dalam itu. Tapi tidak katanya, yang benar adalah Yesus bangkit. Nah, Yesus bangkit gimana? Oke. Yang pertama, betulkah Yesus Kristus bangkit? Betulkah? Ya, betulkah Yesus Kristus yang disalibkan kemudian bangkit? Nah, Rasul Paulus mulai dari ayat yang ketiga dan seterusnya. Dia mengargumentasikan. Sampai dia berkata apa? Katanya Yesus bangkit, ya dikuburkan di ayat keempat katanya dia bangkit. Bahwa ia telah menampakkan diri. Menampakkan diri kepada siapa? Menampakkan diri, dia bilang menampakkan diri kepada Kefas. Ya, menampakkan diri, ya hari katanya. Bahwa ayat 5, bahwa ia menampakkan diri kepada Kefas. Kefas siapa? Petrus, menampakkan diri kepada Petrus, kemudian kepada ke-12 muridnya ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus.
500 saudara sekaligus. Dia bilang kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Masih hidup sampai sekarang ya, bukan sekarang ini tahun 2025. Ada orang baca Alkitab dia bingung. Masa Pak Suhento hidup sampai sekarang? Itu kamu, saya bilang bagaimana? Maksud Paulus hidup sampai dia tulis surat ini. Itu tahun 50-an waktu itu. Ya, nah, ya dari 30-an sampai 50-an memang kalau waktu Yesus menampakkan diri umur 30-an, ya paling dia waktu itu umur ya 40 lebih 50. Ya, makanya dibilang dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, ya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi ini orang-orang bisa memberi kesaksian, ya. Memberi kesaksian. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Nah, Yakobus siapa ini? Ini bukan Yakobus murid, ya. Ini Yakobus saudara tirinya, anak Maria. Kenapa menampakkan diri kepada Yakobus? Yakobus itu nggak percaya, Ya. Yakobus tidak percaya itu kokonya itu Tuhan. Wah, gimana ya? Coba ya. Saya nggak salah-salahkan Yakobus juga, betul nggak ya? Coba di antara kalian sini, tiba-tiba koko kamu Tuhan, kamu bingung nggak? Ya kan? Oh ya bingung nggak ya? Bagaimana ya? Toh saya kecil main sama dia, ya toh kita berebutan apa, ya makanan apa, malah dia sudah sering cebokin saya. Tuhan dia sekarang. Dia nggak begitu percaya, ya dia nggak begitu percaya. Kita maklum lah itu ya. Tapi sampai apa katanya? Yesus khusus menampakkan diri kepadanya, Ya, karena Yakobus kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini perlu diingat-ingat. Ya, saya takut ada yang lupa. Kenapa? Karena ada orang melihat Tuhan Yesus lagi, kita akan ingat ayat ini lagi. Ya, betul nggak? Siapa yang terakhir, tanya dia. Siapa yang terakhir lihat Yesus? Siapa yang terakhir? Ya, Pariaji? Oh bukan, ngawur bilang. Ya, atau yang di Surabaya, atau yang di mana itu? No. Ya, yang melihat Tuhan Yesus terakhir ini siapa menurut Alkitab? Paulus ya. Nah, lalu tahu nggak kenapa Paulus bilang apa? Seperti bayi yang lahir belum waktunya. Itu apa nah? Bayi yang lahir sebelum waktu itu apa? Prematur. Wah, Paulus itu bayi prematur dalam hal melihat Yesus bangkit. Apa masalahnya di sini? Begini. Sebenarnya setelah Tuhan Yesus pulang ke sorga, 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. 40 hari. Kemudian dia pulang ke sorga. Ya, setelah Tuhan Yesus pulang ke sorga, dia tuh tidak akan menampakkan diri lagi sampai bunyi sangkakala. Dia tidak akan menampakkan diri lagi sampai bunyi sangkakala dan kita naik ke atas sana. Nah, jadi Paulus ini adalah yang apa? Bayi yang lahir belum waktunya, prematur. Ya, jadi dia prematur. Makanya dia terakhir melihat Yesus. Bukan si Anu ya. Wah, saya sering kali dikirimin video. Kalau orang punya video aneh-aneh kirimin saya. Kadang-kadang saya malas nonton, saya bilang apa? Coba kamu kasih tahu isinya apa dulu gitu ya toh. Masa semua video dikirim ke saya mesti nonton ya toh. Waduh, saya bisa pusing nih nonton banyak sekali video aneh-aneh. Tapi ada Pak Suhento nonton dulu katanya gitu ya toh. Nah, ada ibu-ibu ya toh. Ibu-ibu hajah. Waduh ya dia itu ya jadi Kristen sekarang lihat Tuhan Yesus. Di video itu ceritanya dilihat Tuhan Yesus waktu dia sakit di rumah sakit. Ya. Dan ceritanya ternyata dia bukan lihat Tuhan Yesus. Dia cuma lihat sekelebat putih jalan lewat betang gitu ya. Mungkin dia antara tidur bangun suster bisa jadi gitu ya. Kita enggak tahu gitu ya. Jadi dia ada bang. Nah, dia sendiri yang menyimpulkan itu bahwa dia lihat Yesus gitu ya. Padahal dia tidak melihat apapun ya. Dia cuma lihat sekelebat putih lewat gitu ya. Nah, akhirnya saya bergurau sama yang kirimin ya. Saya bilang gini, itu bukan Yesus yang dia lihat. Dia cuma lihat sekelebat putih lewat saja kok gitu. Dan bisa jadi iblis yang dia lihat.
Kalau iblis dimarahin Tuhan, iblis malah akan jawab gini, saya nggak apa-apa, saya cuma lewat saja. Dia sendiri yang simpulkan itu kamu. Gitu. Nah, kan dia ngawur sendiri, betul nggak? Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada yang lihat Tuhan Yesus lagi. Karena Paulus sendiri ngomong dia lihat yang terakhir. Sampai nanti bunyi sangkakala kita yang naik ke sana. Menyongsong Tuhan ke angkasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi gini, betulkah Yesus Kristus bangkit? Ini orang-orang yang menampakkan diri, ya. Orang-orang yang melihat Yesus menampakkan diri. Ini lihat, nyata mereka lihat. Nah, sekarang hal kedua, seandainya Yesus tidak bangkit, ya murid-muridnya ngawur sendiri, mereka yang ngaku-ngaku. Padahal pada waktu itu para imam-imam itu sangat menentang berita bahwa Yesus bangkit, betul nggak? Sangat amat menentang. Kenapa? Ini kan sangat menentang mereka. Karena mereka nggak mungkin bangkit. Sebenarnya kalau Yesus tidak bangkit, masih ada di kuburnya itu, para imam itu tinggal suruh keluarin. Ayo, mana Yesusnya bangkit katanya? Nih ada di sini. Gitu. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah tidak ada, tubuhnya tidak ada, makanya mereka tidak bisa berbuat itu, gitu ya. Dan berita Yesus bangkit, wah luar biasa. Seluruh kota Yerusalem sebentar tahu bahwa, dan mereka sebenarnya kalau memang ada tubuhnya masih dikubur, tinggal pergi, nggak jauh kok, nggak jauh. Mereka tinggal pergi lihat, nggak bangkit, muridnya bohong, nggak bisa. Lagi pula waktu itu Yerusalem nggak rame, belum rame. Saya tanya. Ini AI, saya tanya AI, zaman Yesus disalib, jumlah penduduk Yerusalem berapa orang? Tahu nggak AI jawab apa? Abad pertama, dia nggak berani terlalu spesifik. Abad pertama, katanya, perkiraan jumlah penduduk Yerusalem antara 20.000 sampai 100.000. Abad pertama. Terus saya tanya AI, penduduk Kelurahan Sunter berapa orang? Tahu nggak AI jawab saya berapa? 87.000. Ya, Kelurahan Sunter. Ya, nggak tahu ini bener nggak? 87.000. Nah, kalau zaman abad pertama Yerusalem antara 20.000 sampai 100.000. Jadi Tuhan Yesus disalibkan tahun 30 sekian. Nah, 30 sekian bisa jadi 50-an ribu. Ya, penduduk kota Yerusalem. Sedangkan Sunter saja satu kelurahan kita 87.000, ya enggak? Udah mau satu kali lebih lipat. Jadi sebenarnya enggak banyak ya. Ya kan? Satu Sunter ini penduduknya sudah lebih dari Yerusalem pada waktu itu, abad pertama. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Yesus tidak bangkit, ini hanya bohong-bohongan murid-muridnya. Nah, mereka kepingin mau gagah-gagahan bahwa gurunya tidak mati bangkit ya. Mereka tinggal pergi ke kuburnya dan itu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan lagi pula, kan katanya imam-imam akhirnya menghembuskan bahwa murid-muridnya yang datang mencuri, wala-wala, curi mangga, ya curi yang lain itu gampang. Curi mayat nggak gampang karena bau gitu, betul nggak? Lagi pula itu tahu nggak? Orang Yahudi kuburin orang bukan model kayak orang Tionghoa atau orang kita zaman sekarang ini pakai peti. Dia tidak, dibungkus pakai ini mirip kayak Muslim sekarang kan dibungkus gitu, pakai kain kapan dibungkus itu. Wih, itu kalau sudah 3-4 hari itu Anda boleh coba tahu nggak? Ya, belum lama ini tikus di atas plafon kami itu banyak sekali, dia kayak menari-nari di atas ya, sampai saya pusing. Sekarang ini mau diapain nih tikusnya ya? Terus sebelum blok kelas saya bilang sama Simo, 2 hari sebelum blok kelas kita kasih racun di atas. Kira-kira 2 hari dia mati, pas kita blok kelas di Bandung dia bau. Jadi kita turun dari sana seminggu baunya selesai. Kira-kira gitu. Nah, ini hitungan loh. Tahu nggak apa? Pulang dari Bandung, ampun baunya kenapa? Ini mungkin tikusnya tadi belum mau makan, tunggu kita pulang dari Bandung dia baru makan gitu. Aduh, baunya, saya bilang gitu ya tuh, baunya. Tahu nggak apa? Bau tikus belum seberapa. Kalian pernah cium bau mayat orang nggak? Nah, belum, Bang. Boleh coba. Ya. Saya cium mayat itu sampai mau pingsan dong, apa? Karena itu dulu ada pendeta
teman saya pendeta, dia sama-sama waktu GKJ, dia jadi gembala di daerah Jembatan 5. Itu dia punya istri dan 2 anaknya dari sini naik travel menuju ke Pekalongan. Hampir tiba di Pekalongan, tabrakan, meninggal 3 istri dan 2 orang anaknya. Waduh, dia nangis, kan teman saya gitu. Lalu dari sana, dari Pekalongan, dia punya mayat dibawa pulang, ya, pakai mobil. Bukan pakai ambulan lagi, pakai bak terbuka, pickup. Waduh. Gitu. Jadi akhirnya udah 2 hari itu tahun berapa itu ya? Tahun 289 atau berapa gitu ya. Akhirnya sampai di sini itu baunya minta ampun. Gitu. Akhirnya sampai di sini masukkan ke rumah duka. Karena teman saya, jadi saya bopong dia nangis. Dia mau masuk ke dalam, gue masa lepasin dia gitu kan gitu. Jadi gue pegang dia juga gitu, pegang dia. Jadi masuk ke dalam itu lihat enggak ya loh. Waduh, itu sudah 2 hari. Ampun ya, mau pingsan rasanya itu baunya tuh. 3 mayat gitu, 3 mayat baunya lumayan. Ya. Nah, Saudara, bagaimana muridnya bisa curi? Ya, bagaimana muridnya bisa curi? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Jadi Yesus bangkit. Sebenarnya kebangkitan Tuhan Yesus itu bahkan dikonfirmasi oleh sejarah. Karena apa? Tidak didapatkan ya itu kesaksian kontra ya, yang bisa melawan bahwa Yesus tidak bangkit gitu. Ya, kalau ada pasti sejarah sudah mencatat ya bahwa tidak, murid-muridnya bohong ya toh. Ternyata mayatnya ada, ternyata dicuri dan dibawa ke sana, dibawa ke sini dan lain sebagainya, bisa ada, tapi tidak ada ya. Tidak. Mayatnya tidak ditemukan lagi. Ya, semuanya dan murid-muridnya bersaksi kemana-mana. Luar biasa. Hebat sekali saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, maka itu Rasul Paulus berkata ya di dalam surat ini mengenai Tuhan Yesus bangkit itu tidak perlu diragukan lagi. Ya, tidak perlu diragukan lagi. Kenapa? Karena saksinya tuh banyak. Saksinya tuh banyak. Ya. Dia menampakkan diri bukan kepada 1-2 orang. Kalau 1-2 orang ini bisa persekongkolan. Ini persekongkolan ini. Tapi tidak. Dia menampakkan diri kepada ratusan orang. Ratusan orang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi ya. Bukti Yesus bangkit yang ketiga adalah kita mempercayai apa yang murid-muridnya katakan. Jadi gini. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita percaya Yesus bangkit. Amin. Nah, kita percaya berdasarkan apa? Kita percaya berdasarkan kesaksian para murid. Betul nggak? Kita percaya berdasarkan kesaksian para murid. Nah, sekarang kesaksian para murid ini bisa dipegang apa tidak? Bisa dipegang apa tidak? Ya. Ada satu orang tulis buku, dia bilang apa? Dia bisa percaya apa yang para murid saksikan itu apa? Karena semua murid mensegel kesaksiannya dengan darah mereka. Ya. Para rasul. Mereka segel kesaksian mereka dengan darah. Kalau kesaksiannya malah dapat duit, waduh nggak bisa. Kenapa dia bersaksi? Kenapa dia begitu ngotot bersaksi? Dibayar, betul nggak? Teriak-teriak demo, ternyata mahasewa, gitu kan, bukan mahasiswa. Walah, nggak bisa gitu, nggak bisa, ya nggak bisa. Nah, kenapa kesaksian murid bisa kita percayai? Kenapa? Mereka segel kesaksian mereka dengan nyawa mereka. Ya, dengan darah mereka. Wow, nah itu kita berani. Bukan 1-2 orang, semuanya. Semuanya. Ya. Kita lihat ya. Apakah Tuhan tidak mampu melepaskan mereka? Saya pernah sampaikan dalam khotbah dan juga tulisan. Sadrak, Mesak dan Abednego di hadapan Nebukadnezar. Minta mereka sembah itu patungnya. Mereka bertiga berkata apa? Kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Kalau Allah yang kami sembah bisa menyelamatkan kami, dia akan menyelamatkan kami. Sekalipun tidak, kami juga tetap tidak akan sembah. Nebukadnezar ditantang kayak begitu kan marah besar. Panaskan lagi. Sampai 7 kali lipat katanya panasnya. Sampai apa?
Petugas yang gotong mereka masuk ke dalam aja hangus. Tapi mereka sampai di dalam, kok apinya kayak main-main gitu kan? Nggak ada satu helai rambut pun terbakar, hangus. Maka Nebukadnezar panggil keluar. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak hangus sedikit pun. Mereka keluar. Tapi kenapa Petrus disalib terbalik? Gitu. Di kota Roma, ya paku kok mempan juga itu tembus tangannya. Betul nggak? Kenapa Paulus dipenggal putus juga lehernya? Ya, kenapa? Ya, Bartolomeus tercatat sejarah dikulitin di Armenia. Ya, dikulitin. Waduh, semuanya menderita. Mengapa? Apakah Tuhan kurang kuasa untuk melindungi mereka? Kurang kuasa. Mengapa mereka semuanya hidup susah? Susah secara ekonomi. Ya, Paulus cuma punya berapa barang aja. Dia bilang apa? Barang yang saya tinggalkan di sana itu tolong bawa ke sini. Cuman dia minta apa? Yang perhatikan. Bukan dia bilang apa? Oh, ini cincin saya di sana tolong dibawa ke sini. Enggak. Dia bilang apa? Dia bilang apa yang suruh bawa sini? Perkamen. Yang untuk nulis. Semuanya. Tolong dibawa ke sini. Kenapa sedemikian rupa? Kenapa Tuhan membiarkan mereka? Karena saya bilang beda tema. Beda tema. Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam posisi di mana Nebukadnezar sedang sombong-sombongnya berhasil menaklukkan banyak bangsa, segala macam kuil, segala macam rumah ibadah berbagai dewa hancur sama dia. Termasuk bait Allah yang di Yerusalem. Sehingga Nebukadnezar sombong, mana ada Allah yang dapat lawan saya? Allah mana Allah? Nggak ada Allah. Semua Allah udah saya tundukkan. Dia pikir begitu. Dia kena Allah Jehovah, yang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang bisa melindungi dari api. Sehingga ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh panggil keluar. Apa seruan Nebukadnezar tahu nggak? Di bawah kolong langit ini tidak ada Allah lain selain Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapapun yang berani menghinanya, rumahnya akan dihanguskan, orangnya akan dicincang-cincang. Hebat sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sedangkan rasul-rasul mengapa dibiarkan? Kenapa rasul-rasul dibiarkan? Saya bilang tadi, temanya beda. Sekarang kebenaran, mereka harus menjadi saksi. Menjadi saksi. Hari ini, kalau saksi yang dibayar mahal, itu saksi makan sogok. Korupsi, nggak bisa dipercaya kesaksiannya. Tapi kalau ada saksi yang bilang ini, kau lihat benar kau lihat, benar, boleh dipotong jarinya, boleh potong gitu. Sekali mana parangnya, dikali duduk, gitu, ini nggak benar. Kalau jarinya dipotong masih tetap ya, udah hilang jari, benar kau lihat itu, benar. Potong dua jarinya, potong. Wah, nah ini kita boleh percaya itu, betul nggak? Baru jari. Kalau gimana? Kesaksian kamu benar. Kamu benar-benar lihat. Ya udah lehernya dipotong. Waduh. Nah, lehernya dipotong, masih tetap berkata benar. Saya tidak bohong. Saya lihat, ya. Saya lihat, ya. Benar. Yang saya sampaikan itu kebenaran. Nah, kesaksian demikian layak untuk kita percayai. Amin. Ya, layak kita percayai. Kenapa saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus? Hari ini Tuhan Yesus bangkit. Ya. Lalu kita menerima pemberitaan itu. Ditulis oleh rasul-rasul. Dan sampailah kepada kita. Kita mengimani, kita mempercayainya. Betapa bodohnya kita. Kalau itu barang bohong, kita mempercayainya. Sampai kita begitu rajin datang ke gereja, betul nggak? Sampai kita begitu semangat. Sampai kita sedemikian berkorban segala-galanya. Dan ternyata kalau bohong bagaimana? Wah, sungguh-sungguh mengerikan. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan mengizinkan. Ya, Tuhan mengizinkan rasul-rasul semuanya menderita. Supaya apa? Hari ini kita tahu. Ya. Berita yang mereka sampaikan. Kesaksian mereka. Benar. Tidak mungkin bisa salah. Dan layak untuk saya imani. Saya pegang. Ya, sungguh-sungguh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua.
kesaksian para rasul, ya, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengubah para rasul. Dari tadi ya saya katakan orang yang putus asa. Para rasul sebenarnya, apalagi murid yang lain, adalah orang yang percaya Yesus Kristus itu adalah seorang yang hebat. Zaman dulu kalau orang Yahudi, itu mereka mengajar, mereka dipanggil rabi. Tuhan Yesus kan dipanggil oleh murid-muridnya rabi. Oke, rabi, ya, rabi, ini rabi kita. Ngumpulin murid, ya toh, kumpulin murid, rabi. Ya. Ada orang tanya sama saya, Yudas itu kenapa tega jual Tuhan Yesus? Saya bilang dalam murid Tuhan Yesus itu ada tingkatan-tingkatan pengakuan kepercayaan. Tingkatan. Pertama kali mereka ikut Yesus, mereka tahu ini oke, rabi. Rabi ya yang dari Nazaret, kemudian pindah ke Kapernaum, ikut dia terus, rabi. Kemudian buat banyak mujizat, meningkat mungkin. Dari rabi menjadi apa? Rasul. Apa ini? Nabi ini, nabi. Nabi. Wih, saingan Elisa. Mereka kan baca Elisa dulu bagaimana, Elia dulu bagaimana. Oh ini guru mereka nggak kalah ini ya toh. Lihat ya, orang buta melihat, orang timpang melihat, rabi. Sampai satu momen Tuhan Yesus tanya sama mereka kan, menurut kata orang siapa aku? Kamu ini itu. Tuhan Yesus tanya, menurut kamu siapa? Siapa yang jawab? Petrus jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, Tuhan Yesus bilang. Langsung Tuhan Yesus bilang apa tahu nggak? Sama dia. Tuhan Yesus bilang, ya kunci kerajaan sorga dikasih sama dia. Sampai disalahpahamin. Ya. Sampai itu Petrus sekarang pegang kunci. Di Santo Petrus, SMA Santo Petrus, SMA Santo Petrus di Pontianak itu ada 2 patung. Bikin saya sedih kalau saya lewat di sana. Kenapa tahu nggak? Tuhan Yesus pegang penggaris tukang kayu gitu. Lalu Petrus pegang kunci. Bayangkan tukang kayu satu pegang kunci. Ini banyak orang nggak perhatikan gitu ya. Jadi tahu nggak? Tuhan Yesus tuh bikin rumah terus, sedangkan Petrusnya pegang kuncinya. Yang saya khawatir ada yang mengimani Tuhan Yesus mau masuk pun minta izin nama Petrus. Wah ini kacau balau kalau sudah begitu. Saudara, padahal maksud Tuhan itu tahu nggak apa? Pengakuan Petrus itu bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Itulah kunci surga. Ya kan? Barang siapa yang membuat pengakuan yang demikian itu dapat masuk surga. Itulah kuncinya. Tapi kalau baca terus lagi ayatnya, akhirnya Tuhan Yesus ngomong sama mereka apa? Katanya, apa yang kau ikat di muka bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di muka bumi akan terlepas di surga. Apa itu? Kenapa bisa begitu? Wow, kalau kamu sudah mengenal siapa Yesus sesungguhnya, dia adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang maha tinggi, dia adalah sang juru selamat. Ya. Pengetahuan ini, ya. Ini iman ini, ya. Injil yang benar ini, seperti sudah dikasihkan ke tangan kamu. Kalau kau diem, tidak mau omong, ya nggak ada yang diselamatkan. Kau banyak omong, bukan banyak gosip, banyak omong beritakan Injil, maka banyak orang akan diselamatkan. Ya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Ya. Seberapa banyak orang diselamatkan sangat tergantung kepada orang yang duluan diselamatkan, yang tahu. Ya. Dan kalau Anda tidak ada keinginan untuk menyelamatkan orang lain, itu buktinya Anda belum selamat. Itu tandanya Anda belum selamat. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, ketika tahu guru mereka bangkit, dan ini sangat membangkitkan mereka, menyemangatkan mereka. Yang tadinya sudah putus asa, sudah mau pulang ke profesi masing-masing, mau jadi nelayan lagi segala macam. Ya, akhirnya sekarang Tuhan bilang, oke, sekarang ya beritakanlah Injil. Sampai dibilang kepada Petrus, sekarang kamu akan menjadi apa katanya? Penjala manusia, bukan lagi penjara ikan. Kamu akan jadi penjala manusia.
Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa. Ya. Mereka berubah. Ya. Tadinya mereka mengikuti Tuhan Yesus, mereka mengejar perkara duniawi. Mereka tidak mengerti. Tadi saya berkata bahwa mereka ikut Tuhan Yesus. Pertama mungkin melihat dia sebagai rabi, meningkat jadi nabi. Dan kemudian meningkat lagi melihat dia, wow ini Mesias. Ya, Mesias siapa? Mesias Allah sendiri. Sampai Tuhan Yesus bangkit hampir naik ke surga. Masih ada yang belum berani menyembahnya. Masih ada yang belum berani menyembahnya. Coba kita buka. Ya, Matius pasal 28 di situ dikatakannya. Matius 28 ayat yang ke-16. Matius 28 pasal yang terakhir. Bunyinya gini kan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Wow. Kenapa ragu-ragu? Karena orang Yahudi dari kecil sudah ditanamkan sampai ke dalam otak mereka yang boleh disembah itu hanya siapa? Allah Jehovah sendiri. Ya. Selebih dari itu tidak ada yang boleh disembah. Maka itu bagaimana mungkin bisa sembah patungnya Nebukadnezar? No, tidak mungkin. Nah, tapi sekarang, ya loh, di depan mereka Yesus Kristus. Sejumlahnya menyembah, sejumlahnya ragu-ragu, nggak berani. Bener nggak dia Allah? Bener nggak nih? Wow. Dan Tuhan Yesus tahu, ya. Ragu-ragu. Lalu dia bilang apa? Dia bilang apa mana mereka? Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wow. Ya, kalau hanya punya kuasa di bumi, itu raja. Punya kuasa di bumi, kaisar. Tapi di sorga, wow. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dialah yang berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Maka semuanya mungkin menyembah. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus menggetarkan murid-murid awal. Apakah hari ini menggetarkan Anda juga? Ya. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubah murid-murid. Yang tadinya mengikutinya. Hanya melihat unsur kemanusiaan saja. Masalah bumi ini saja. Sehingga Yohanes dan Yakobus, mamanya itu mungkin ii-nya Tuhan Yesus itu. Mereka itu masih sepupuan. Datang kepada Tuhan Yesus, minta tolong. Ini pakai nepotisme nih. Nanti katanya, biar anak saya satu duduk sebelah kanan, satu duduk sebelah kiri. Kira-kira dapat posisi menteri yang paling mantap punya gitu. Oh, Tuhan Yesus bilang kepadanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Tidak tahu, betul ya. Tidak tahu apa yang kamu minta. Seringkali kita berdoa, kita tidak tahu apa yang kita minta, betul nggak? Kita minta hal yang terlalu bodoh, ya kan? Hal yang sangat bodoh. Kita minta hal yang bodoh sekali. Tuhan Yesus bilang kepada ii-nya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya. Kamu tidak tahu. Dia bilang, apakah kamu sanggup meminum cawan yang aku minum? Ya, oh sanggup. Mereka pikir minum anggur. Oh enak aja. Oh, apakah kamu sanggup ya, mengalami penderitaan yang aku alami sama-sama? Coba. Ya. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus memberi pengharapan. Dialah Tuhan yang menyelesaikan dosa manusia. Mengenakan tubuh manusia. Melalui dilahirkan oleh Maria. Maria adalah hamba Allah. Pada waktu Maria dikasih tahu akan hamil saja, dia bilang apa? Jadilah padaku, aku hanyalah apa katanya? Hamba. Ya, jadi Maria mau masuk surga pun harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, harus.
Dia mengenakan tubuh. Menyelesaikan dosa manusia. Jadi dosa manusia harus diselesaikan. Karena tanpa diselesaikan manusia tidak mungkin bisa masuk surga. Surga tempat yang maha kudus. Manusia berdosa. Tidak mungkin bisa masuk surga. Manusia masa berdosa? Betul. Saya selama bukan jadi hamba Tuhan, selama jadi manusia. Cuman satu aja saya ketemu ibu-ibu yang bilang dia nggak berdosa. Dia duduk di kantor saya. Kira-kira kantor saya waktu itu di kantornya Stephen masih panjang gitu. Duduk di situ. Saya menginjil dia habis-habisan. Saya bilang, kan kita manusia berdosa. Tidak. Saya bilang, ibu berdosa nggak? Tidak. Aduh, pusing juga. Sama orang nggak berdosa bagaimana ya? Sudah dari sudut sana sini ngomong dia tidak berdosa. Lalu gimana ya? Di sini ada orang yang tidak berdosa nggak? Nggak ada. Semua berdosa. Saya tanya dia pernah bohong nggak? Enggak. Katanya. Wah, saya lihat mukanya hebat sekali ya. Padahal Anda tidak mencuri 50 M. Tapi mungkin ya seumur hidup waktu kecil pernah mencuri 5 rupiah. Sama itu. Ya, dengan 5 M. Ya, sama. Ya. Nggak pernah bohong. Ya. Bukan bohong pergi nipu orang. Ya. Tapi bohong sama saudara, teman. Ya, waktu kecil. Ya. Waktu kecil pernah bertengkar nggak? Wow, tidak ada orang yang tidak berdosa. Untuk masuk surga itu diperlukan kudus total. Kudus total, tidak ada dosa setitik pun, kudus total. Mana mungkin bisa masuk. Nah, kita berdosa. Dosa kita menghalangi masuk surga. Dosa harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan dosa? Hanya dengan satu cara, dosa itu dihukum. Karena tidak ada cara untuk menyelesaikan dosa kecuali dosa itu dihukum. Makanya Tuhan Yesus mengenakan daging. Mengenakan daging. Dan mengambil hukuman itu untuk kita. Mengambil hukuman itu untuk Anda, untuk saya. Dan bagaimana kita punya dosa bisa dihitung selesai. Adalah kalau kita mengaku saya orang berdosa Tuhan. Dan terima kasih engkau dihukumkan menggantikan saya. Sesimpel itu. Masuk surga itu simpel. Hanya diperlukan kerendahan hati. Saya orang berdosa. Tuhan terima kasih. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Saya melihat kematianmu di atas kayu salib itu adalah usahamu menyelamatkan saya, menggantikan saya menerima penghukuman. Dan engkau bangkit dari kematian. Wow, saya percaya kepada Tuhan yang menjadi manusia, mati bagi saya, dan kemudian bangkit kembali ke surga dan berjanji setiap orang yang percaya kepadanya, maka nanti akan kembali bertemu dengan dia lagi. Dia akan datang kembali menjemput kita, akan bertemu dengan kita. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan mengubah segala-galanya. Mengubah segala-galanya. Hidup kita berubah. Hidup murid-murid berubah sebenarnya. Kita menjadi orang yang berpengharapan. Berpengharapan. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Saya makin berumur, makin sukacita. Saya nggak tahu kalau orang yang kalau tidak ada pengharapan, makin tua, ya, makin ulang tahun, happy birthday to you. Padahal makin dekat ke kubur ini. Betul nggak? Tahun depan makin dekat. Happy birthday to you. Makin dekat ini, makin dekat. Makin dekat ke kubur saja nggak apa-apa. Makin dekat ke neraka habis kamu. Betul nggak? Lah kenapa orang happy birthday kok senang? Padahal akan ke neraka. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Hanya orang yang pasti masuk surga sebenarnya yang berhak nyanyi lagu itu. Amin. Ya kan? Yang masuk neraka malah Tuhan bilang apa? Lebih baik dia tidak dilahirkan. Ya. Tambah 1 tahun lagi, tambah 1 tahun lagi, ya toh? Tambah 1 tahun lagi, tambah 1 tahun lagi, tambah 1 tahun lagi. Gitu. Tinggal gitu. Masuk ke dalam. Waduh ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita ada pengharapan. Amin. Yang ketiga, saya mau ngajak membaca di 1 Korintus tadi. Ya. Di pasal 15, ya, pasal yang ke-15 dari 1 Korintus,
di ayatnya yang terakhir. Di ayatnya yang terakhir. Karena Yesus bangkit itulah. Ya. Karena Yesus bangkit itulah. Di ayat terakhir dia bilang apa? Karena itu, karena apa? Karena Yesus sudah bangkit dan diselamatkan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah apa? Teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan bangkit dan kembali ke surga dan janji akan kembali. Semua kesaksian para rasul adalah benar. Disegel dengan darah mereka, dengan kepala mereka. Saya mempercayainya, mempertaruhkan hidup saya dan seluruh tenaga, seluruh masa depan, seluruh hidup saya. Saya yakin tidak akan dikecewakan. Saya yakin tidak akan dikecewakan. Ya. Dan seluruh usaha kita, kegiatan kita, pengorbanan kita, persembahan kita, semuanya tidak akan sia-sia. Ya, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Anda yakin itu? Ya, Anda yakin? Ya. Anda yakin tenaga yang engkau keluarkan untuk Tuhan tidak akan sia-sia? Anda yakin, ya? Anda yakin persembahanmu tidak akan sia-sia? Ya, tidak akan sia-sia. Saya katakan tidak akan sia-sia. Semuanya akan dihitung. Tahu nggak semuanya akan dihitung apa? Semuanya akan dihitung, akan dikonekkan kepada jiwa yang diselamatkan. Kenapa? Karena yang bisa dibawa ke surga itu hanya jiwa. Yang lain tidak. Mobil tidak. Rumah tidak. Binatang tidak. Ya. Emas tidak. Oh, emas naik harga ini ya. Tadi saya ngomong dengan Ibu Rose, yang punya toko emas. Saya bilang, wow, emas naik harga katanya. Wih, banyak orang jual. Betul ya. Tidak bisa bawa emas. Kau mati dengan cincin. Kau kira kau bangkit masih ada cincin di tangan? Hah? Masih ada cincin di tangan. Ada orang masukin banyak barang ke dalam petinya. Tempo hari saya diposkan itu video lagi. Ada pendeta marah-marah, gitu. Ya enggak? Anda ada yang nonton itu ya? Pendeta ya. Ada mereka mau masukin apa gitu ke dalamnya. Dibilang nggak usah masuk. Gitu. Sampai tetap mau dimasukin, dia nggak mau kubur, dia pulang. Wah, mereka bilang ini kacau ini. Saudara, ada banyak yang akan dimasukin. Zaman dulu orang Tionghoa itu kasih mutiara di giginya. Sehingga banyak kuburan yang dibongkar. Ya, yang mahal-mahal. Pokoknya barang mahal-mahal itu. Bayangkan gitu. Ya, habis dikubur mesti dijaga itu. Ya, padahal petinya sudah peti yang pakem itu, paten besar. Dibongkar, kenapa? Di giginya. Di giginya ada barang barang mahal ya. Intan, permata, mutiara, taruh di giginya. Sehingga kalau orang Tionghoa zaman dulu, kalau udah marah sama orang itu, tau nggak? Kalau ditagih duitnya nggak mau bayar, segala, udahlah, biar itu digigit sama itu kamu bawa mati katanya. Gitu. Maksudnya ditaruh di gigi kamu aja. Gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nggak, semua itu nggak dibawa, tahu nggak? Yang dibawa ke surga itu apa? Jiwa yang masuk surga. Ya, jiwa yang masuk surga. Wow, nanti kita akan ketemu orang. Kita tidak ketemu anjing kesayangan kita. Ya, tidak ketemu kudamu yang elus-elus itu, nggak ketemu. Mobil yang kau elus-elus cakep sekali, nggak ketemu. Itu kita pakai di sini. Nanti ketemu di sana apa? Jiwa. Kita ketemu orang. Saya kasih tahu, saya selalu bilang apa? Ya. Waktu saya ketemu dia di bumi ini saja, tahun 96 saya pergi ke Sintang. Ya, nggak tahu kenapa saya masih ketemu itu misioneri Tuan Budi itu. Ya. Itu Ibu Ros mereka kenal itu. Saya ketemu dia. Wow, dia peluk saya peluk dia. Ya. Untung dia dari Amerika sampai ke Sintang sana. Akhirnya saya diselamatkan.
Saya diselamatkan. Sudah tua sekali dia, sudah tua sekali. Saya diselamatkan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia sudah meninggal sekarang. Ya, tapi dia belum terima hadiah. Kenapa? Karena Tuhan pakai sistem MLM. Sebelum di dunia ini pakai sistem itu. Kenapa? Multi level marketing. Kenapa? Tuhan Budi itu selamatkan saya. Saya selamatkan banyak orang. Semua itu akan dihitung. Multi level. Akan dihitung ke dia. Nah, saya selamatkan banyak orang lagi ini. Nanti yang saya selamatkan ini banyak orang, selamatkan orang lain lagi. Wah, multi level. Jadi kita akan sampai sana. Wow, saudara yang saya. Dan saya juga tidak tahu. Sekarang saya tidak tahu. Saya cuma tahu Tuan Budi itu. Watworth sebenarnya nama Amerikanya. Watworth. Dia datang ke sini. Ya. Dan dia selamatkan, dia beritakan Injil saya. Dan saya tidak tahu. Dia kan tidak mungkin bisa datang tanpa ada yang kasih duit. Tanpa ada yang biayain. Tidak mungkin, betul nggak? Wah, biayanya mahal. Dia datang. Wah, nanti sampai di surga saya baru tahu. Oh, rupanya si itu yang kasih persembahan. Si itu yang kasih. Wah, si itu yang banyak berdoa segala macam. Semuanya. Semuanya akan dihadiahi Tuhan. Oh, Tuhan itu maha adil. Tuhan maha adil. Ya. Kalau Anda sudah merasa tua, duit juga nggak ada, paling tidak bisa berdoa. Amin. Ya kan? Paling tidak bisa berdoa. Berdoa lagi blok kelas. Berdoa lagi seminar di Medan. Berapa banyak orang berdoa? Seminar di Serpong, seminar di mana? Berapa banyak orang berdoa? Sekurang-kurangnya Anda bisa berdoa. Sekurang-kurangnya. Ya. Itu menandakan Anda peduli. Wah, lebih hebat lagi kalau Anda terlibat, ya. Terlibat kasih persembahan, terlibat jadi ujung tombak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Kalau ini ya, yang kasih duit sama misioneri berangkat pergi menginjil ke suku primitif. Yang ngasih duit kan nggak merasa penganiayaan, betul nggak? Ya, ada orang kasih duit, oke, Munson dan Lemon berangkat menuju ke Tanah Batak, gitu. Ya enggak, ya kasih duit aja, gitu ya. Tapi yang ditombak siapa? Munson Lemon yang ditombak. Oh, saudara. Tapi semuanya nanti Tuhan akan kasih hadiah yang seadil-adilnya, yang seadil-adilnya. Nah, hari ini kita bebas ambil bagian. Hai, ayo, ya persembahkan dirimu, ya. Jadi bagian apa? Supaya apa? Kita nanti di surga akan terima semuanya. Kita di sana akan terima. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang mau simpan di bumi ini. Padahal si Anu barusan meninggal itu. Pak Hasan kenal baik itu si Anu yang barusan meninggal itu ya. Yang punya mall Jakarta Selatan. Tahu kan? Ya loh. Oh, meninggal. Bisa bawa nggak mallnya? Bisa bawa nggak? Atau keramiknya satu dibawa gitu? Nggak bisa. Ya. Di dunia ini kamu paling kaya dikuburkan di mana? San Diego. Udah paling itu yang enggak. Cari lokasi yang paling hebat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi kalau turun ke neraka, gawat kamu. Nah, kita di sini itu kakak. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Banyak orang tanya mengenai Trump ini, Trump. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Trump ini obrak-abrik ekonomi dunia. Tarifnya gila-gilaan. Ya. Sama Xi Jinping sekarang ini kayak adu, apa ini namanya tuh? Sama Xi Jinping. Aduh, satu naikkan tarif lagi. Ini barusan ini toh. Semua kapal yang buatan Cina sandar ke Amerika dikenain biaya 1 juta dolar. Kapal buatan Amerika. Waduh, Trumpnya lo gila nih, banyak orang yang gila nih. Oh, gila nih. Ini nggak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan Trump presiden Amerika 4 tahun bukan 5 tahun kayak Indonesia. 4 tahun ini ya. Saya tadi di sekolah minggu bilang, kalau Trump gagal, maka presiden yang berikut dari Demokrat. Ya kan? Kan Trump gagal nih. Yang Republik nggak bisa. Demokrat. Kalau Demokrat yang menang jadi presiden 3 sekian tahun lagi, hampir 4 tahun,
Maka yang menari-nari itu yang pakai bendera pelangi LGBT. Mereka menari-nari lagi. Ya. Kota San Francisco itu pusat mereka. Wih, ya. Yang pakai bendera pelangi itu. Saudara yang saya kasih dalam. Tapi sekarang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Trump dituduh rasis. Karena apa? Semua sekarang ya di Amerika ya, mahasiswa yang demo-demoan ya, yang angkat-angkat bendera Meksiko, angkat-angkat bendera Palestina akan diusir. Ya, itu Rubio, Menteri Luar Negeri bilang apa? Visanya dibatalkan, usir mereka pulang. Sehingga dia dituduh rasis. Ya, rasis. Oke. 4 tahun bisa berubah. Kalau berubah, wah, nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setidak-tidaknya kita punya 4 tahun untuk menginjil. Amin. Yang masih sangat bebas. Sekarang mau apa? Ya, oke. Trump tidak cocok jadi hamba Tuhan. Ada orang bilang sama saya, kamu kok suka Trump? Padahal tahu nggak istrinya berapa? Oh ya tahu. Tapi saya tidak suka dia jadi hamba Tuhan. Dia tidak boleh jadi gembala. Gembala punya istri cuma 1. Tidak boleh. Tapi dia jadi presiden. Yang saya suka dia jadi presiden adalah apa? Kebebasan. Ya, freedom. Ya. Wow, freedom. Itulah. Nah, freedom inilah yang sekarang kita mau. Amin. Kita pakai. Berapa banyak orang dalam 4 tahun ini kita bisa masukkan ke sorga? Coba. Kira-kira Anda mau masukkan berapa banyak orang ke sorga 4 tahun ini? Mau masukkan berapa banyak orang? Anda mau ambil bagian apa? Kemarin hari Jumat saya seminar di Serpong. Saya tanya sama mereka. Ini Serpong ini saya kasih tahu. Mereka ini bergumul mau punya gedung. Saya tanya gedung yang sedang dipakai ini mereka sewa 50 juta setahun. Saya bilang ini gedung kira-kira berapa duit? 2M. 2M. Saya tanya sama mereka yang hadir di situ. Kalian mau berdoanya gimana? Kalian mau doanya gini, Tuhan berkati si Anu supaya dia kasih sumbang duit ke sini. Atau kalian mau berdoa, Tuhan berkati saya supaya saya memberikan. Mau mana? Mau Tuhan suruh berkati. Ya, gini. Orang yang di kampung sana, orang Kristen di kampung. Oh Tuhan ya, tolonglah kirim kami duit melalui jemaat di Jakarta. Jemaat di Jakarta, Tuhan kirimlah duit untuk kami melalui yang di Amerika. Kenapa begitu? Betul. Kenapa tidak berdoanya Tuhan berkati saya? Dan biarlah saya yang kasih. Saya yang memberi. Anda mau apa? Tuhan berkati dia makin kaya, nanti dia yang kasih. Tuhan mau yang mana? Anda mau yang mana? Anda mau yang mana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini ayat yang tadi kita baca. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, segala sesuatu yang kalau kita lakukan untuk Tuhan, untuk menangkan jiwa, tidak akan sia-sia. Sekecil apapun, tidak akan sia-sia. Kita berdoa. Oh, mari kita renungkan. Yesus Kristus, Tuhan kita, bangkit. Tidak mungkin diragukan. Dari segala aspek. Tidak bisa diragukan. Dan yang kita paling pegang dan kita paling percaya adalah catatan dari para rasul. Yang mereka segel dengan darah mereka. Bisa kita pegang. Bisa kita aminkan. Tidak mungkin mengecewakan. Dan yang kedua, kebangkitan Kristus mengubah murid-murid awal. Dan seharusnya juga mengubah kita. Iman kita harus makin berkobar, makin bertumbuh, makin hebat. Dan yang ketiga, karena dia Tuhan, sudah pulang ke sorga. Dan Injil disuruh diberitakan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Dalam persekutuan kita dengan semua itu,
dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dalam rangka pemberitaan Injil menyelamatkan orang, dalam persekutuan kita dengan itu, maka jerih payah kita, segala usaha kita tidak akan sia-sia. Sebenarnya Tuhan mau pakai jemaatnya. Tuhan tidak mau kita mengharapkan dana dari pemerintah. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita pakai cedok ikan di tepi jalan sana. Tuhan tidak mau. Dan Tuhan tidak mau kita mengharapkan pertolongan dari tempat yang lain. Dari luar negeri, dari mana. Tuhan mau pakai jemaatnya. Jemaatnya yang berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, berkati saya Tuhan. Sekian persen pasti saya persembahkan kepadamu. Saya tidak akan ingkar. Saya janji dan saya tepati. Ya, saya tidak akan ingkar. Tuhan pakai saya. Pakai saya Tuhan. Berani berkata kepada Tuhan demikian. Lihatlah. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia tidak mungkin ingkar janji. Dan jikalau Anda dengan tulus berkata, dan Tuhan tahu hatimu tulus, lihatlah bagaimana Tuhan bekerja. Lihatlah. Bapa di sorga, Bapa, hamba sudah sampaikan apa yang patut disampaikan. Tuhan terima kasih, Engkau bangkit. Dan itu membangkitkan kami. Sangat membangkitkan kami. Menyemangati kami. Terpujilah nama-Mu. Kiranya ini akan membakar kami terus. Mendorong kami terus Tuhan. Sehingga kami berkobar-kobar. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.